datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed bisa, Unimed jaya, Unimed unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji seminar PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelum saya memaparkan seminar pendidikan profesi guru, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Pramadani Abdi Darmawan, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang menjadi bagian dari mata kuliah seminar PPG dengan dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Paramita Purbosari MPD. Dalam hal ini, saya akan memaparkan beberapa hal diantaranya: 1. Identitas diri, 2. Refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, 3. Desain inovasi pembelajaran, 4. Rencana tindak lanjut, 5. Luaran produk seminar PPG. Sebagai mahasiswa PPG calon guru, tentunya kita sebagai calon guru penting memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar, berinovasi, dan memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Pada bagian identifikasi diri, saya akan memaparkan 2 hal, yaitu visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai sosok calon guru. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia, visi yang pertama, mewujudkan pendidikan yang berakar pada budaya, berdaya saing global, dan berpihak pada kemanusiaan. Visi ini merangkum esensi dari pendidikan ideal yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang utuh, beridentitas kuat, tangguh di tengah dunia global, dan memiliki hati nurani sosial. Visi yang kedua, membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Visi ini menggambarkan pendidikan tidak bisa lagi digerakkan hanya satu pihak atau pendekatan konvensional. Ia harus menjadi ruang kolaborasi, ladang inovasi, dan jalan panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya, visi saya sebagai sosok calon guru, visi yang pertama, menjadi guru yang menginspirasi semangat belajar melalui pengajaran yang bermakna, berakar pada budaya, dan berpandangan global. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang cepat, guru tidak hanya menanamkan ilmu kepada peserta, tetapi makna, identitas, dan harapan. Visi yang kedua, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat yang membangun ruang belajar inklusif, penuh empati, dan adaptif terhadap perubahan. Visi ini lahir dari kesadaran bahwa menjadi guru bukanlah pencapaian akhir, tetapi sebuah perjalanan belajar yang tiada henti. Dalam konteks ini, guru adalah sosok arsitek ruang belajar, mendesain lingkungan belajar yang inklusif, aman,
dan ramah bagi semua peserta didik. Selanjutnya, selama mengikuti perkuliahan PPG calon guru di Univet Bantara Sukoharjo, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah, baik pada semester 1 maupun semester 2. Seluruh pengalaman belajar yang telah saya dapatkan memiliki kegunaan dan makna masing-masing bagi saya untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, ada 7 mata kuliah, yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, Pembelajaran berdiferensiasi, Prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah, Perspektif Sosiokultural dan Pendidikan di Indonesia, PPL 1, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sedangkan pada semester 2, ada 6 mata kuliah, yaitu Pembelajaran Sosial Emosional, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di Sekolah Dasar dan Menengah, Computational Thinking, PPL 2, Proyek Kepemimpinan, serta Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, kami mahasiswa PPG diberi kesempatan untuk merefleksikan setiap mata kuliah yang telah kami pelajari. Dari semua hasil refleksi tersebut, selanjutnya, kami memilih satu mata kuliah yang paling bermakna bagi kami. Melalui berbagai mata kuliah PPG ini, saya banyak belajar hal-hal baru yang memberikan manfaat kepada saya sebagai seorang calon guru. Namun, pada refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, menurut saya ada mata kuliah yang sangat bermakna, yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Kenapa saya memilih Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 sebagai mata kuliah yang bermakna? Karena mata kuliah ini sebagai panduan strategis bagi kami para calon pendidik untuk memasuki dunia pengajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan berpihak pada kebutuhan nyata peserta didik. Tidak hanya diajak memahami dasar pembelajaran, tetapi mengenali karakteristik unik setiap peserta didik, mulai dari latar belakang sosial, budaya, gaya belajar, hingga kesiapan belajarnya. Pemahaman ini menjadi fondasi penting dalam menyusun pembelajaran yang tidak seragam, tetapi tepat sasaran. Tak hanya sampai pada perencanaan, mata kuliah ini juga membimbing kami untuk memahami dan memaknai hasil asesmen secara utuh. Asesmen tidak hanya dilihat sebagai alat ukur pencapaian akademik, tetapi sebagai cerminan proses belajar mengajar. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, artefak pertama yang saya pilih adalah pada topik 2, Ruang Kolaborasi tentang instrumen telaah rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau sering dikenal dengan TARL. Kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu memastikan bahwa perangkat ajar yang telah kami susun benar-benar selaras dengan prinsip TARL. TARL sendiri adalah pendekatan yang menempatkan kemampuan aktual peserta didik sebagai titik awal pengajaran. Dalam artefak ini, penggunaan instrumen telaah berupa tabel yang sangat membantu proses analisis dan evaluasi rancangan pembelajaran. Tabel telaah tersebut terdiri dari 2 bagian utama. 1. Komponen rancangan pembelajaran dan asesmen yang memuat elemen-elemen penting dalam perangkat ajar. Yang kedua, tabel evaluasi berisikan tentang kelebihan, kekurangan, dan saran perbaikan yang memungkinkan kami untuk secara jujur dan terbuka mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari rancangan yang disusun, serta saran untuk perbaikan agar perangkat ajar lebih efektif, relevan, dan aplikatif di lapangan, sebelum kami implementasikan dalam kegiatan PPL kami. Alasan pemilihan artefak tersebut karena menelaah perangkat ajar yang telah disusun sesuai dengan prinsip pendekatan TARL atau belum. Diskusi dengan teman sejawat membuka perspektif baru dan memberikan inspirasi. Bahkan, seringkali masukan dari rekan mahasiswa justru memunculkan ide-ide kreatif yang sebelumnya tidak terpikirkan. Tak hanya itu, kegiatan pada ruang kolaborasi yang menunjukkan artefak ini mengajarkan saya bahwa merancang pembelajaran bukan hanya soal menyusun rencana, tetapi juga tentang membangun pemahaman dan strategi pengajaran yang adaptif. Artefak kedua yang saya pilih pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2
adalah topik 3 pada ruang kolaborasi tentang proyek pengajaran dan asesmen menggunakan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Pada artefak ini berisikan video kegiatan pembelajaran yang telah mengimplementasikan CRT pada perangkat ajar yang telah kami susun sebelumnya. CRT sendiri pendekatan yang mengintegrasikan latar belakang budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. CRT bukan sekedar tentang mengenal keberagaman, tetapi tentang menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam membangun keterlibatan dan pemahaman belajar. Guru yang menggunakan pendekatan CRT tidak hanya menyampaikan materi, tetapi mengaitkan pembelajaran dengan konteks sosial budaya peserta didik, menggunakan strategi yang inklusif, dan menciptakan ruang belajar yang adil serta kontekstual. Sebagai penerapan pendekatan CRT, saya telah menyusun dan mengimplementasikan pada sebuah video kegiatan pembelajaran di kelas yang saya unggah ke YouTube. Saya memilih video pembelajaran ini sebagai artefak karena video ini mewakili penerapan nyata prinsip CRT. Saya mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak pada keberagaman dan latar belakang peserta didik. Dengan cara ini, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang lebih relevan dan bermakna. Merancang dan melaksanakan pembelajaran secara holistik, penyusunan perangkat ajar, pemilihan strategi pengajaran yang sesuai, hingga pelaksanaan dan asesmen. Semua saya rancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakter peserta didik. Artefak yang berdampak dan dapat dibagikan sebagai inspirasi. Video ini tidak hanya menjadi dokumentasi pribadi, tetapi juga saya unggah ke YouTube agar dapat diakses oleh rekan guru dan calon pendidik lainnya. Sebelum saya menyampaikan mengenai desain inovasi pembelajaran yang saya susun, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sumber inspirasi desain tersebut. Beberapa hal penting yang saya temukan di lapangan telah membentuk cara pandang saya dalam merancang pembelajaran. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan situasi ketika PPL yang menunjukkan bahwa 1. Adanya variasi kemampuan peserta didik. Setiap peserta didik hadir dengan kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Namun, prakteknya, pembelajaran seringkali masih disampaikan secara seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan penguasaan materi. Akibatnya, sebagian peserta didik merasa tertinggal, sementara yang lain merasa pembelajaran terlalu lambat. Yang kedua, minimnya integrasi nilai budaya dalam pembelajaran. Indonesia kaya akan keragaman budaya, namun pembelajaran di kelas seringkali masih terlepas dari konteks lokal dan identitas budaya. Guru belum terbiasa menjadikan budaya sebagai kekuatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya fokus peserta didik dalam proses belajar. Fokus belajar menjadi tantangan besar di era digital. Banyak peserta didik mudah terdistract perhatian dalam waktu yang lama. Hal ini bisa disebabkan metode pembelajaran yang kurang interaktif dan tidak kontekstual. Yang keempat, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi secara bermakna. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, banyak kelas masih berfokus pada metode konvensional dan teknologi hanya digunakan sebagai sebatas alat presentasi, bukan sebagai media pembelajaran yang memberdayakan, padahal teknologi dapat menjadikan jembatan pembelajaran dan asesmen yang lebih adaptif. Yang kelima, belum maksimalnya penerapan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka membawa semangat baru melalui profil pelajar Pancasila, namun penerapannya di lapangan belum sepenuhnya terrealisasi. Nilai-nilai seperti gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global masih sebatas slogan, belum menjadi ruh dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kelima poin di atas bukan sekedar hambatan, tetapi menjadi titik penting dalam desain inovasi pembelajaran. Sehingga dari sumber inspirasi desain tersebut, saya menyusun desain pembelajaran dengan penerapan pendekatan TRL, CRT, dan asesmen berbasis teknologi. Pada TRL, mengajarkan sesuai kebutuhan nyata peserta didik, bukan sekedar mengikuti kurikulum secara linier. Dengan pendekatan ini, saya dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat penguasaan konsep, memberikan materi dan aktivitas yang sesuai dengan level belajar masing-masing peserta didik,
membantu setiap peserta didik berkembang dari titik awalnya, bukan menuntut semua belajar pada kecepatan yang sama. Yang kedua tentang CRT, pembelajaran yang tidak hanya memahami kemampuan, tetapi juga merangkul identitas dan budaya dalam proses belajar. Dengan pendekatan ini, materi pelajaran dikaitkan dengan nilai, cerita, dan konteks budaya peserta didik. Ruang kelas menjadi lingkungan yang inklusif dan penuh empati, di mana keberagaman menjadi kekuatannya. Yang ketiga, asesmen berbasis teknologi. Saya menggunakan Quizzes sebagai asesmen individu untuk meningkatkan ketepatan dan responsivitas penilaian. Dengan penggunaan ini, saya dapat mengakses dan menganalisis data hasil belajar secara real-time, menyediakan umpan balik yang cepat dan personal bagi peserta didik, menyesuaikan strategi pembelajaran secara dinamis berdasarkan perkembangan peserta didik. Kemudian, saya menyusun modul ajar yang sesuai dengan desain pembelajaran saya sebelumnya. Modul ajar yang saya buat pada topik konsep bilangan pecahan jenjang sekolah dasar pada fase B kelas 4 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, pendekatan Culturally Responsive Teaching CRT, dan Teaching at the Right Level TIRL. Penerapan CRT dalam bahan ajar pecahan dengan makanan tradisional. Pendekatan CRT mendorong guru untuk mengintegrasikan budaya peserta didik ke dalam proses belajar. Bahan ajar ini saya susun dengan pendekatan CRT sebagai dasar filosofis dan pedagogis, di mana makanan tradisional sebagai media kontekstual untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman konsep bilangan pecahan. Melalui bahan ajar pecahan dengan makanan tradisional, saya berusaha menunjukkan bahwa matematika bisa diajarkan dengan cara yang lebih dekat dengan identitas peserta didik. Pendekatan CRT yang saya terapkan mengangkat kekayaan budaya, menghubungkan konsep abstrak dengan realitas lokal. Dengan kata lain, ini bukan hanya tentang mengajar pecahan, tetapi tentang membangun jembatan antara ilmu dan budaya. Tujuan dari bahan ajar ini untuk satu, mengangkat budaya lokal sebagai sumber belajar. Makanan tradisional seperti klepon, onde-onde, kue lapis, ketuk, dan lembar bukan hanya dikenal luas oleh peserta didik, tetapi juga mengandung nilai budaya yang kaya. Dengan ini, saya mengajak peserta didik untuk mengenali dan menghargai budaya sendiri melalui pembelajaran matematika yang tidak lagi terasa abstrak atau jauh dari keseharian mereka. Yang kedua, menyediakan representasi visual konseptual yang relevan. Dalam setiap contoh yang digunakan dalam bahan ajar ini, konsep pecahan dijelaskan melalui tindakan nyata, mengambil 2 dari 6 klepon yang artinya 2/6, membagi lemper menjadi 3 bagian artinya 1/3. Dengan ini, peserta didik tidak hanya memahami bilangan pecahan secara teoritis, tetapi merasakan sendiri konsep melalui pengalaman yang familiar. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran budaya apresiatif antar budaya. Bahan ajar ini juga dapat menjadi jembatan untuk mengajarkan nilai keberagaman budaya Indonesia, karena setiap jenis makanan tradisional berasal dari latar daerah yang berbeda-beda. Penerapan pendekatan TRL pada LKPD. Dalam upaya menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik, pendekatan TRL menjadi landasan penting dalam menyusun LKPD ini. Saya menyusun LKPD berbasis pengalaman nyata menggunakan makanan tradisional seperti klepon, onde-onde, ketuk, dan lember. LKPD ini dibagi menjadi 2 kategori, LKPD A untuk kelompok pemahaman rendah dan LKPD B untuk kelompok pemahaman tinggi. LKPD A untuk kelompok dengan pemahaman rendah. Pada kelompok ini terdiri dari peserta didik yang masih dalam tahap awal memahami konsep pecahan. Kelompok ini membutuhkan pembelajaran yang kontekstual dan sederhana yang dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Dalam LKPD ini, setiap langkah dijabarkan secara sistematis, mengamati jumlah makanan secara utuh, lalu membaginya menjadi bagian yang lebih kecil, menulis pecahan sederhana berdasarkan jumlah bagian yang diambil dan yang tersisa. Soal-soal disusun bertingkat, dimulai dari mengenal hingga menguraikan pecahan.
Penerapan prinsip TRL di mana peserta didik diajarkan dari titik pemahaman mereka berada, bukan dari ekspektasi kurikulum semata. LKPD B untuk kelompok dengan pemahaman tinggi. Peserta didik pada kelompok ini difasilitasi dengan soal-soal yang menantang secara logika dan analisis, seperti menyederhanakan pecahan, membandingkan dua pecahan berbeda, menyelesaikan soal cerita dan logika pecahan yang lebih kompleks. Aktivitas semacam ini melatih kemampuan berpikir analitis, memperkuat penguasaan konsep, serta membangun koneksi antar operasi pecahan dan makna dalam konteks nyata. Ini untuk memperkuat daya pikir kritis dan kemampuan matematis tingkat tinggi. Dengan menerapkan pendekatan TRL dalam LKPD ini, saya berharap peserta didik dengan pemahaman rendah tidak merasa tertinggal karena belajar sesuai levelnya dan dengan cara yang menyenangkan. Peserta didik dengan pemahaman tinggi tetap tertantang dan berkembang, tidak stagnan dengan soal-soal dasar. Guru dapat mengelola kelas secara lebih efektif karena kebutuhan peserta didik terfasilitasi dengan tepat. Semua peserta didik merasakan keberhasilan belajar yang akan memperkuat motivasi dan kepercayaan diri mereka terhadap matematika. Melalui LKPD ini, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpihak pada keberagaman potensi peserta didik. Di era digital saat ini, dalam proses pembelajaran, saya memilih untuk menggunakan Quizzes sebagai alat asesmen individu. Mengapa Quizzes? Quizzes adalah platform pembelajaran digital yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif dengan berbagai fitur menarik. Saya memilih Quizzes karena beberapa keunggulannya, yaitu penilaian real-time. Peserta didik dapat langsung mengetahui hasil pembahasan setelah menjawab setiap soal. Ini mendorong mereka untuk belajar dari kesalahan secara langsung tanpa harus menunggu koreksi manual. Data lengkap dan terstruktur. Guru dapat mengakses data hasil tes dalam bentuk statistik yang rapi, skor rata-rata, tingkat keberhasilan setiap soal, hingga waktu yang dihabiskan peserta didik per soal. Artinya, saya tidak hanya tahu siapa yang menjawab benar, tetapi juga tahu siapa yang ragu-ragu, lambat, atau terlalu cepat. Keterlibatan peserta didik lebih tinggi. Desain visual menyenangkan, fitur game point, dan leaderboard membuat peserta didik merasa seperti sedang bermain, padahal mereka sedang dievaluasi. Dalam proses pembelajaran pecahan dengan pendekatan TRL dan CRT, saya menggunakan Quizzes sebagai asesmen individu untuk mengukur pemahaman akhir peserta didik terhadap konsep pecahan yang telah dipelajari menggunakan media makanan tradisional, mengidentifikasi perbedaan kemampuan peserta didik secara cepat sebagai dasar untuk mengelompokkan atau remedial berbasis data, memberikan refleksi langsung kepada peserta didik agar mereka tahu sejauh mana penguasaan mereka terhadap materi. Quizzes bukan sekedar alat uji digital, melainkan mitra guru dalam menghadirkan asesmen yang cepat, akurat, dan menyenangkan. Rencana tindak lanjut. 1. Menanamkan nilai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kontekstual. Saya akan terus mengintegrasikan nilai seperti kebinekaan global, gotong royong, dan kemandirian ke dalam proses pembelajaran, khususnya melalui penggunaan tema lokal dan budaya dalam bahan ajar, serta penilaian sikap dan refleksi peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyusun buku ajar etnomatika sebagai proyek informatif lanjutan. Sebagai lanjutan dari bahan ajar dan modul ajar yang telah disusun, saya akan mengembangkan buku ajar yang mengangkat konsep matematika dalam konteks budaya lokal, khususnya dari sudut pandang etnomatematika. Buku ini sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual dan lintas budaya. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan diri sebagai guru reflektif dan inovatif. Identifikasi diri sebagai calon guru yang peduli, adaptif, dan berpihak pada peserta didik menjadi titik awal untuk terus tumbuh, karena guru yang baik bukan hanya mengajarkan dengan baik, tetapi juga terus belajar untuk mengajar dengan lebih bijaksana. Rencana tindak lanjut ini bukan hanya daftar kegiatan, tetapi
merupakan komitmen pribadi saya sebagai pendidik masa depan untuk membentuk generasi pembelajar yang tangguh, kritis, dan berkarakter. Sebagai bentuk nyata rancangan tindak lanjut, kami dalam sebuah kelompok sepakat untuk menerbitkan sebuah buku bersama dengan anggota IKP sebagai produk luaran dari mata kuliah seminar PBG. Judul buku ini adalah Matematika dan Budaya, Pendekatan Etnomatematika dalam Pembelajaran. Buku ini merupakan bentuk nyata dari refleksi mendalam dan kolaborasi antar para calon pendidik terhadap pentingnya pendekatan etnomatematika dalam pendidikan matematika di Indonesia. Disusun bersama kelompok yang hebat, buku ini menekankan bahwa matematika tumbuh dari tradisi, praktik budaya, dan keseharian masyarakat. Buku ini menghubungkan konsep matematika formal dengan praktik budaya lokal, meningkatkan pemahaman dan apresiasi peserta didik terhadap matematika melalui konteks budaya yang mereka kenal, menjadi sumber inspirasi bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran kontekstual, inklusif, dan relevan. Buku Matematika dan Budaya adalah kontribusi nyata kami sebagai calon guru dan memajukan pendidikan yang berakar pada budaya, relevan dengan konteks lokal, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik masa kini. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pendidik di seluruh Indonesia untuk memandang matematika bukan sekadar angka dan rumus, tetapi sebagai bahasa budaya yang hidup dan menghidupkan. Kesimpulan pada presentasi ini, berkomitmen menjadi guru yang humanis dan adaptif, yang mengintegrasikan pemahaman budaya, diferensiasi pembelajaran, dan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan bermakna. Menjadi guru di era kini berarti hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator yang mampu membaca keragaman peserta didik dan merespon secara bijak. Dengan menggabungkan pendekatan TRL untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa, CRT untuk menghargai dan mengaitkan budaya dalam proses belajar, serta asesmen berbasis teknologi untuk memberikan umpan balik cepat dan personal, saya percaya pembelajaran dapat menjadi lebih adil, relevan, dan memanusiakan. Inilah wujud komitmen saya dalam menghadirkan kelas yang berpihak pada peserta didik. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang dapat memotivasi dan memberikan makna kepada kita semua, di mana menjadi guru bukan sekedar menguasai cara mengajar, tetapi memahami siapa yang kita ajar, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka bisa tumbuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.